Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini nama saya Treja Sugrai. Di sini saya akan presentasi materi saya tentang aplikasi siklus produksi. Jadi materi yang pertama yaitu proses produksi, yang dimana siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi memproseskan data terkait yang terus terjadi dan berkaitan dalam pembuatan produk. Pada siklus ini, informasi yang berkaitan dengan barang jadi telah dibuat dan tersedia untuk dijual akan diberikan ke siklus pendapatan, dan informasi mengenai kebutuhan bahan baku diberikan ke siklus pengeluaran. Informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan akan dikirim ke siklus SDM atau pengkajian yang selanjutnya akan mengirim data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja, dan informasi mengenai harga pokok penjualan akan dikirim ke buku besar. Selanjutnya di sini dalam siklus produksi terdapat 4 aktivitas utama yang dilakukan, yaitu yang pertama perencanaan produksi, yang dimana tahap pertama dari siklus produksi adalah merancang produksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu produk yang mampu memenuhi keinginan pelanggan dalam hal kualitas, durabilitas, dan fungsionalitas sambil secara simultan minimalkan biaya produksinya. Dalam aktivitas ini menghasilkan dua dokumen utama. Yang pertama adalah daftar bahan baku yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit produksi jadi. Yang kedua adalah daftar operasi yang menyebutkan kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan, serta urutan proses yang dibutuhkan untuk membuat barang. Iya, jadi yang kedua yaitu pesanan dan penjadwalan, yang dimana tahap kedua dari siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu perencanaan produksi yang sefisien mungkin untuk memenuhi pesanan-pesanan yang ada dan mengantisipasi lonjakan pemerintah jangka pendek sambil minimalkan persediaan bahan baku maupun barang jadi. Yang ketiga yaitu operasi produksi, yang dimana pada tahap ketiga dari siklus produksi adalah pelaksanaan produksi, yang dimana cara bagaimana perusahaan menjalankan produksinya sangat beragam bergantung pada jenis produksi yang akan dihasilkan dalam tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksinya. Dengan menggunakan beragam bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer yang disebut dengan CIM. Akuntansi tidak perlu sangat ahli memahami bagaimana pengoperasian CIM berjalan, namun akuntansi harus memahami bagaimana CIM ini mempengaruhi operasi maupun akuntansi biaya yang di perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu akuntansi biaya. Tahap terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Dan yang kedua, memberikan data akurat mengenai produk untuk menentukan harga dan bauran produk. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan nilai beban pokok penjualan yang akan dimunculkan dalam laporan keuangan perusahaan. Ya, jadi yang terakhir yaitu pengendalian intern produksi, di mana fungsi kedua dari SIA dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut telah terpenuhi. Yang pertama yaitu semua produksi dan perolehan aktivitas tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua,
Persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Ikatan Akuntansi Indonesia mengadopsi definisi pengendalian intern dari COSO seperti dinyatakan dalam PSA nomor 69, yaitu pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen dan personil lain entitas-entitas didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini, yaitu yang pertama, keadalan pelaporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang terakhir yaitu kebutuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.